Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Fattah alladhi yaftah li ahibbaihi abwab al-khairati wa abwab at-ta'ati. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad alladhi tanfatihu bihi abwabul khairati wa tanqaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-muttahharina wa ashabi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna ya Rabbana hadzal yawm bil khairati waj'al hadzal yawm bidayatal khairi. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika. Uqsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana Allahumma urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan apa yang telah kita mulai sebelum bulan Ramadan, yaitu upaya usaha kita semua untuk menjalankan perintah Allah, yaitu merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dan kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah untuk hal itu, maka perlu kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah, nikmat kemudahan dan nikmat pilihan Allah untuk kita. Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita pada saat ini, semoga Allah mengumpulkan kelak kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-8 dari surat Al-Imran. Kita bisa sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang layaknya seorang mukmin di dalam menghadapi sesuatu yang pelik, berat, atau sesuatu yang rumit, yang bisa saja seseorang dengan sesuatu tersebut ia akan mengalami sebuah kecelakaan lahir atau batin, atau mengalami satu kerusakan lahir atau batin, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka di sini Allah mengajarkan agar senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbicara tentang ayat mutasyabihat, kemudian di situ ada dua kelompok manusia yang hanya kerjaannya main-main di balik ayat mutasyabihat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ayat mutasyabihat jika difahami secara zahirnya, alangkah banyaknya hamba-hamba yang tersesat, sehingga manhaj para ulama kita, cara ulama kita memahami ayat-ayat mutasyabihat adalah dengan dua cara. Menyerahkan, yang pertama menyerahkan ayat itu
makna dan maksudnya kepada Allah tanpa harus kita membahasnya. Yang kedua adalah dengan cara mentakwili, dengan takwil yang benar disesuaikan dengan firman Allah yang lainnya yang jelas dan pasti. Maka antara tafwid dengan takwil itu adalah manhaj salafun salih, manhaj ulama terdahulu, dan tidak benar jika dikatakan bahwa mentakwil itu hanya pekerjaannya ulama mutaakhirin, kemudian yang namanya tafwid hanyalah pekerjaan ulama terdahulu. Tidak, ulama terdahulu pun juga punya takwil dan ulama dahulu juga punya tafwid. Dan juga kurang tepat jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan ulama terdahulu adalah yang dikatakan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ulama terdahulu tidak kenal dunia takwil, dan mereka itu menfitnah ulama-ulama terdahulu. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, takwil di dalam ayat Al-Quran sangat banyak sekali, dan juga hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan dari para a'immah, termasuk para mufassir terdahulu, di saat menemukan ayat mutasyabihat mereka itu juga mentakwili. Baik, kita lepas dari itu. Nah, karena hal itu adalah hal yang pelik, maka setelah kita melalui pembahasan yang semacam ini, bukan saja urusan ini, seorang ahli fikih yang mendiskusikan tentang fikihnya, seorang penulis yang menulis bukunya, dan seorang yang melakukan satu riset, adapun melakukan satu pekerjaan yang ada sangkut pautnya dengan kehancuran dan kebaikan ataupun keselamatan dan keterjerumusan atau kesesatan, maka jangan lupa setelah itu mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan. Dan setelah kita membicarakan ayat mutasyabihat dan dua kelompok manusia, dan semoga kita termasuk golongan orang yang selamat di dalam ayat mutasyabihat ini, kemudian orang-orang ahli iman, orang-orang baik itu mengatakan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ayat ke-8 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nari kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Rabbana la tuzigh qulubana, memohon kepada Allah, Rabbana ya Allah. Dan ini harus, tidak cukup kita dengan akal kita, pemikiran anda, sehingga para salafun salih, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak menulis satu hadis kecuali dia barengi dengan sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah agar tidak sesat. Satu hadis dituliskan dengan 2 rakaat dan memohon kepada Allah. Jadi menyertakan doa ini keselamatan, karena di dalam kita menggapai sebuah tujuan itu dengan 2 cara. Separuh adalah dengan usaha zahir, yang kedua separuh lagi dengan usaha batin. Yang mengesampingkan usaha batin hanya mendahulukan usaha zahir tidak akan sampai kepada tujuan. Memuncul orang-orang ujub, orang-orang sombong itu karena apa? Ujub itu berbangga dengan amalnya, ia beribadah, beribadah, ia melakukan satu amal baik, mencari nafkah misalnya, mencari rezeki, akan tapi karena dia hanya mengandalkan usaha zahir, aku bisa, aku kuat, aku punya tenaga, maka di saat menjadi orang kaya bisa muncul orang yang sombong. Di saat menjadi ahli ibadah muncullah orang yang ujub. Ujub itu orang yang bangga dengan amalnya. Beda ujub dengan riya. Kalau ujub itu menggedekan amal di matanya, kalau riya menggedekan amal di mata orang. Jadi kalau ujub itu menggedekan amal di matanya, aku sudah bisa. Kenapa itu semua terjadi? Karena di saat menjalani pekerjaan tersebut dia tidak mengadu kepada Allah bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Kita bisa sholat, Allah kasih. Kita bisa bangun malam, Allah bangunkan. Kita bisa melakukan puasa, Allah yang kasih kekuatan kita untuk puasa. Kalau Allah tidak menghendaki kita bisa berpuasa, tidak akan kita bisa menahan lapar biarpun 1 jam. Nah ini, maka tidak cukup kita berusaha dengan zahir, dengan kemampuan kita. Akan tapi di situ ada usaha yang kedua dengan memohon kepada Allah, yang mencari kekayaan, yang hanya mengandalkan akalnya saja dalam strategi mencari rezeki, ekonomi, prinsip ekonomi,
Setelah takhir mencari uang dan sebagainya, lalu lupa kepada Allah, lupa memohon kepada Allah, maka menjadi orang kaya yang kikir karena merasa bahwasanya harta yang dimiliki adalah aku yang mencarinya. Lupa bahwasanya itu semua pemberian dari Allah. Maka di dalam menjalankan segala sesuatu jangan lupa usaha zahir kita lakukan, setelah itu usaha batin. Dan usaha batin itu sama penting dengan usaha zahir, yaitu yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam urusan akidah, ayat mutasyabihat, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau sesatkan hati kami, jangan kau selewengkan hati kami ya Allah. Ini urusan pelik ya Allah, ini urusan berat ya Allah, ini urusan yang membahayakan ya Allah. Aku telah berusaha untuk merenungi, aku telah berusaha untuk berfikir, aku telah berusaha untuk paham ya Allah, keselamatan hanya ada padamu ya Allah. Maka la tuzigh qulubana, maka jangan sampai setelah ini kami sesat ya Allah. Engkau berikan kepada kami Al-Quran dan kami percaya Al-Quran, kami baca ayat muhkamatnya jelas, engkau ajari kami salat, engkau ajari kami berpuasa, engkau ajari kami berbuat baik kepada sesama manusia, engkau ajari kami tentang iman, dan ini semua sudah ada pada kami ya Allah, dan kami sudah benar mendapatkan hidayah darimu. Jangan gara-gara ayat mutasyabihat ini kami sesat ya Allah. Dan yang sesat dengan ayat mutasyabihat alangkah banyaknya. Mereka adalah ahli iman, mula-mula adalah mereka ahli iman, akan tapi tersesat dengan ayat mutasyabihat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, wahab lana ya Rabbana, berikan kepada kami min ladunka, darimu ya Allah rahmah. Kasih sayang dari Allah amat penting. Jadi kalau Allah berkasih sayang kepada, Allah memberikan kasih sayang kepada kita, maka Allah tidak akan menjadikan kita tersesat. Jadi minta kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, agar Allah merahmati kita, menjadikan hati kita penuh dengan rahmat Allah, kehidupan kita penuh dengan rahmat Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, wahab lana min ladunka rahmah. Sebelumnya ini karena sudah mendapatkan hidayah. Rahmat dengan hidayah tentu yang sangat dipentingkan adalah hidayah. Bagi ahli hidayah maka perlu setelah itu adalah rahmat, agar Allah terus berkasih sayang kepada hamba tersebut, sehingga yang namanya hidayah dijaga oleh Allah dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal wahhab, engkau sungguh zat yang maha pemberi ya Allah. Engkau memberi rahmat, engkau yang memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, engkau yang bisa, engkau maha pengasih. Dan memang kalau kita meminta itu harus punya keyakinan bahasanya yang kita minta mempunyai sifat yang kita inginkan. Kepada sesama manusia Anda mustahil minta uang kepada orang fakir melarat, kan mustahil. Jadi kalau Anda minta kepada seseorang, manusia dengan manusia saja, Anda minta kepada seseorang, tentu Anda akan datang kepada orang yang punya sesuatu tersebut. Dan di saat Anda memohon kepada Allah, maka tentu karena Anda punya keyakinan bahasanya Allah adalah pemberi apa yang Anda minta. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang memberi segala sesuatu yang kami minta ya Allah. Rabbana ya Allah, jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, jika hidayah tidak kau jaga untuk kami ya Allah, jika engkau selewengkan hati kami, engkau jadikan sesat kami ya Allah, kami takut sebab innaka jami'un nasi, kami takut di suatu ketika engkau akan kumpulkan manusia-manusia ya Allah, liyaumin, di suatu hari la raiba fi, yang tidak ada keraguan akan kedatangannya. Ada satu ketika manusia akan dikumpulkan oleh Allah dan tidak ada orang yang boleh ragu, yang meragukannya tidak punya iman. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan hamba-hamba ini, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga orang akhir dari kehidupan dunia ini. Manusia semuanya di dunia ini nanti setelah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di satu padang, satu tempat yang di hamparan padang mahsyar. Innaka jami'un nasi, engkau ya Allah akan kumpulkan manusia-manusia liyaumin, pada suatu hari la raiba fi, yang tidak ada keraguan. Tidak boleh ragu, yang ragu tidak punya iman. Innaka la innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan ingkar janji. Itu yang aku takut ya Allah. Sungguh kau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Janjimu akan selalu engkau penuhi. Engkau katakan akan bangkitkan kami, pasti engkau akan bangkitkan kami.
Dan engkau katakan engkau akan bertanya tentang segala sesuatu yang pernah kami lakukan, tentu engkau akan pertanyakan itu semua ya Allah. Dan engkau katakan bahwa kami harus bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan di dunia, dan ini semua akan kami temui ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Allah tidak akan ingkar janji. Dan kebaikan yang pernah dijanjikan Allah pasti akan diberikan. Kebaikan yang pernah dijanjikan oleh Allah pasti akan diberikan. Maka ini tambahan akhir ini apa? Ternyata orang untuk memohon kepada Allah itu, jadi orang untuk benar ini tidak cukup orang meyakini sebuah kebenaran yang ada di hadapannya. Akan tetapi agar benar orang harus tahu akibatnya nanti. Jadi tidak cukup pemikirannya benar, akan tapi disebut akibatnya. Ini sebagai pendidikan dari Allah bahwa agar engkau itu benar-benar hati-hati. Lihat, urusan kesesatan ini urusannya urusan neraka. Tidak cukup kau bermain-main. Makanya jangan main-main urusan akidah, spekulasi urusan akidah. Sebab nanti suatu ketika ada satu waktu yang Allah akan menghitung semuanya yang engkau lakukan. Kesesatanmu akan menjerumuskanmu ke neraka. Innallaha Rabbana innaka jami'un nasi. Engkau akan kumpulkan manusia. Ini loh yang harus kau ingat. Jadi saat ini Anda menuntut ilmu, Anda harus ingat itu masa itu. Anda menuntut ilmu itu untuk apa? Bukan untuk hari ini, akan tapi untuk keselamatanmu nanti di saat engkau dikumpulkan oleh Allah di satu padang. Engkau akan dikumpulkan di tempat itu. Jadi kita menuntut ilmu saat ini untuk nanti, untuk kehidupan nanti. Sehingga ini agar semakin serius kita di dalam berhati-hati. Maka jangan spekulasi, jangan main-main urusan iman akidah. Misalnya belajar menuntut ilmu. Dengan siapa Anda menuntut ilmu? Jangan sombong, ya yang penting kan saya. Mohon maaf, ada sebagian orang suatu ketika bertanya, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadanya. Dan mungkin beliau juga hadir di tempat ini suatu ketika. Anaknya sudah bisa, saya ulang kembali. Ada satu orang anaknya belajar di satu tempat, yang di tempat itu adalah akidah bakal sesat. Karena di tempat tersebut orang yang biasa menyesatkan, mengkafirkan, dan manhajnya adalah manhaj bukan ahli sunnati wal jamaati yang benar. Biarpun mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah, itu orang yang suka mengkafirkan, orang tawasulan, orang ini dan sebagainya. Di universitas tersebut akhirnya tanya, Buya, anak saya ada di tempat itu, bagaimana? Kami bertanya kepada orang tersebut, Anda bertanya atau cerita? Dia menjawab, saya bertanya. Kalau bertanya saya jawab. Keluarkan dari tempat tersebut. Biarpun sudah dapat beasiswa, biarpun sudah semester 6. Karena apa? Akidah itu mahal. Urusan ijazah bisa dapat di mana-mana. Tapi kalau anakmu sesat urusan akidah. Kenapa? Akidah bukan main-main. Jangan sombong. Lah gampang, kan anak saya sudah kuat pendidikannya. Kan di Indonesia sudah mondok lama. Orang tersesat itu tidak terkerasa. Orang cebur itu yang baru kaget. Tapi orang tersesat itu jalan pelan-pelan, nyerong itu tersesat. Jadi jangan sombong urusan akidah. Belajar di tempat pendidikan yang akidahnya nggak jelas. Biarpun beasiswa dapat gaji $1.000 per bulan. Lebih baik bayar masuk neraka, masuk surga. Ini ada urusan akidah. Kadang-kadang urusan sekolah agama ini orang-orang pada tidak peduli. Hanya dapat beasiswa ke negeri Arab sana, tak taunya akidahnya pulang jadi nggak benar. Tidak semua Arab baik loh ya. Arab adalah Nabi Muhammad Arab. Masyarakat Arab, akan tapi di situ ada beberapa pemikiran-pemikiran yang bertentangan. Arabnya Nabi Muhammad dan akidah Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat Nabi, pengikut Nabi Muhammad sampai hari ini dengan akidah yang sahih. Jadi dengan ciri-ciri misalnya yaitu yang suka membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Lah sekolah kok di tempat seperti itu mau apa? Kayak gak punya tempat lain saja, kayak tidak ada guru yang lain saja. Maka dalam hal ini kami tegas, karena apa? Tersesat. Jangan ngentengin. Jadi kita harus hati-hati, ingat masa nanti itu loh. Kalau sudah terlanjur tersesat itu nggak ada tawar-menawar di akhirat nanti. Tersesat sudah neraka sana. Kadang orang ngentengin, anak saya kuat, akidah anak saya sudah hebat. Kalau hebat ngapain sekolah? Sudah tidak usah sekolah lagi sana. Ini pendidikan ini harus penting, hati-hati. Ada lagi yang mau berangkat, mempunyai seorang anak menghafal Al-Quran, mau mendapatkan beasiswa sekolah di tempat tersebut.
Senang dia akan mengambil anak-anak yang hafal Al-Quran, nanti akan disuntik, dirubah akidahnya. Anaknya orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, ternyata anaknya bertentangan dengan bapaknya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi kesesatan hati. Tidak cukup kita mohon kepada Allah, la tuzigh qulubana. Berusaha belajar yang benar, berfikir yang benar, memohon kepada Allah. Ingat nanti akibat di akhirat itu kayak begitu. Kalau sudah terlanjur sesat mau apa? Terlanjur anak kita sesat, terlanjur anak kita terjerumus dalam akidah yang enggak benar, lihat. Jangan sampai kita masuk satu masa yang penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Mau menyesal di akhirat nanti. Oh anakku, anaknya ternyata menuntut, ya Allah, aku terjerumus dalam akidah sesat nih gara-gara ibuku yang biaya itu. Kalau seandainya ibuku melarat, aku tidak akan bisa sekolah di situ. Ibuku punya duit, aku disekolahkan di tempat, akhirnya aku sesat. Bapak ibunya masuk neraka sekalian. Jadi ini harus kita perhatikan. Ingat, Allah itu akan mengumpulkan kita. Jadi berpikir secara benar, ngambil pendidikan yang benar dengan guru yang benar, kemudian memohon kepada Allah, dan ingat apa yang Anda cari adalah untuk kehidupan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan di akhirat. Sehingga orang hati-hati, nggak ada orang main-main. Belajar ilmu agama dari orang yang nggak pernah sujud. Ada model-model ketersesatan. Sekarang ada gaya tren belajar ilmu agama di negeri kafir sana, aneh. Belajar dari profesor doktor yang tidak pernah sujud. Muncullah manusia-manusia liberal, aneh. Bagaimana berbicara tentang iman kepada Nabi Muhammad kepada orang yang nggak pernah percaya Nabi Muhammad? Unik, ajaib. Kita itu masih kalah dengan orang dengan orang di luar Islam. Pernah kita bertemu, dan memang bukan sekedar bertemu, kita pernah terjadi satu obrolan, bahkan dalam satu perbincangan dengan orang di luar Islam. Akhirnya waktu itu kami berbicara, kami tidak akan berbicara dengan seorang Kristen yang tidak punya guru Kristen. Kami ingin berbicara dengan orang Kristen yang murni ilmunya. Maksudnya gimana, Buya? Jadi kalau Anda mengambil ilmu kekristenan dari orang selain Kristen, maka saya tidak mau berbicara dengan Anda, karena pasti tidak murni. Dia menjawab, oh tidak mungkin, kami tidak akan belajar ilmu Kristen kecuali dari orang Kristen. Ya, sudah, poin ini bagus. Lalu saya pesan kepada orang tersebut, dan Anda pun jangan berbicara dengan orang Islam yang tidak belajar dari orang yang benar-benar Islam. Kalau ada orang Islam belajar dari orang yang tidak Islam, pasti dia bakal suka bohong tentang Islam. Karena di kiri kanan kami ada orang liberal yang belajar di negeri kafir sana. Jadi kami hanya akan berbicara dengan orang Kristen yang memang dia belajar dari orang Kristen. Dia ngomong tidak ada orang Kristen belajar ilmu Kristen kecuali dari orang Kristen. Loh, dia punya prinsip orang Kristen tidak akan belajar ilmu kekristenan kecuali dari orang Kristen. Lah kok kita kok bodoh, goblok, tolol, belajar ilmu agama dari orang Kristen? Ini kan aneh, ini bodoh bener kita ini. Lihat itu, anaknya kiai, kadang-kadang anaknya ustadz dikirim ke bangga Amerika belajar ilmu agama di tempat sana. Aneh. Ini ilmu sujud, ilmu khusyuk, ilmu hati. Jadi ternyata di negeri barat sana ada pendidikan kajian, dan ada anak-anak Islam yang baik di sana, Masya Allah. Islam banyak yang baik di sana, akan tapi di saat kita berguru dengan orang-orang yang tidak pernah sujud, ini bermasalah. Jadi ada orang mengentengkan, sehingga muncul sekarang orang-orang liberal. Lihat, kelihatannya dia adalah orang Islam, akan tapi merusak Islam, merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu dirusak dari sana sini. Yang merusak adalah orang-orang yang tidak hati-hati, tidak pernah takut tergelincirnya hati, main pemikiran saja, tidak pernah memohon la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, enggak pernah. Jadi hanya berpikir pemikiran. Seperti yang diingatkan oleh Nabi Muhammad, banyak dari orang-orang yang menuntut ilmu agama, tapi ilmunya itu tidak melewati tenggorokannya, ilmu pemikiran, ilmu diskusi. Tidak pernah memberikan kesempatan hatinya untuk patuh lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul manusia ahli diskusi, nulis saja buku di kampus-kampus dan sebagainya, akan tapi mana sujudnya, mana kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus, karena hanya memikir dunia pemikiran, bukan dunia memohon, bukan dunia hanya memikirkan dunia pemikiran, dunia ilmu zahir, tapi tidak mencoba untuk menyambungkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, dunia ilmu dicampuri, dibarengi dengan permohonan kepada Allah. Dan ingat bahwa ketersesatan itu akan menjadikan kita sengsara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah. Semoga pembukaan yang baik, pembukaan kita diajari oleh Allah dengan 3 model.
Anda selama ini menuntut ilmu, menghadiri majelis yang mulia ini di esok hari, hari Ahad dan seterusnya, lakukan itu semuanya. Tetapi jangan lupa setelah itu Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bimbingan terus kepada kita. Yang kedua, yang ketiga, Anda harus tahu bahwasanya akibatnya nanti di akhirat. Jadi apapun yang Anda lakukan saat ini insya Allah akan menjadikan sebab kebahagiaan di akhirat. Ini yang pertama adalah terus berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu, dan jangan spekulasi dari manhaj yang benar di tempat yang sudah Anda tahu tentang akidahnya, karena akidah itu penting. Sudahlah, jangan main-main. Mohon maaf, orang yang punya ini kelebihan mereka dari kita. Orang fatwa dari guru-guru mereka, orang akidahnya yang suka menyesatkan orang itu, yang membid'ahkan orang, yang suka mengatakan tawasul bid'ah, ini bid'ah, maulid nabi bid'ah dan sebagainya. Mereka punya fatwa besar bahwasanya haram bagi kita, mereka ngomongan haram bagi mereka itu untuk hadir majelis di tempat orang lain, dan haram bagi mereka bergabung dengan orang lain kecuali ada keyakinan bisa merubah. Jadi kelompok-kelompok tersebut tidak akan duduk dengan kita kecuali punya keyakinan bakal merusak kita, merubah kita. Jadi mustahil mereka akan duduk di majelis semacam ini kalau untuk belajar, karena sudah fatwa mereka sangat besar haram hukumnya, karena menganggap ini majelis ahli bid'ah, majelis sesat. Haram menghadiri majelis-majelis yang tidak sepaham dengan mereka. Kalaupun mau menghadiri, kalau menghadiri baru boleh jika dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa dia bisa merubahnya. Nah ini, makanya kalau mereka masuk musola Anda itu pasti karena punya keyakinan mereka ingin merubah, sehingga lihat lebih semangat kan. 2 orang pun bisa merusak tarawih 20 jadi tidak karu-karuan, tidak tahu jadi berapa itu. Tawasul jadi bid'ah, ini sesat dan sebagainya. Ini karena mereka itu punya prinsip, meyakini, memegangi apa yang dikatakan oleh guru mereka, dan itu adalah awal perpecahan ya. Di antaranya hal-hal itu harus kita hindari. Jadi kita berusaha menuntut ilmu di tempat yang baik, tempat yang benar, dan bukan di tempat ini saja, masih banyak guru-guru yang lain. Dimanapun Anda berada, Anda harus rindu tempat ini. Kemudian setelah itu mohon kepada Allah, jangan sampai disesatkan, menjadikan hamba yang tersesat. Jangan, minta kepada Allah perlindungan agar diberi hidayah, diberi rahmat oleh Allah, dan agar usaha lahir Anda dan usaha batin Anda semakin kencang dan benar. Ingat bahwasanya semua yang Anda lakukan ini bukan untuk disanjung hari ini. Oh, suamiku jago ngaji, oh istriku rajin ngaji, oh Bu Haji ini paling rajin ngaji, ini sanjungan di dunia. Oh ini ustadz ini alim pinter. Oh bukan, akan tapi ingat Allah bakal mengumpulkan kelak di padang mahsyar. Jadi tujuan kita berpikir, berdoa untuk nanti. Tujuan kita berusaha lahir dan batin adalah untuk kehidupan nanti. Maka sempurnalah usaha kita, usaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsir kami ucapkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya atas pembacaan tafsir Al-Qur'annya. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan, yaitu satu penanya terlebih dahulu dari jamaah laki-laki dan satunya dari jamaah ibu-ibu, dengan 1 orang 1 pertanyaan. Mangga yang bertanya secara langsung. Dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya bagaimana caranya merubah kebiasaan buruk masyarakat yang dimana itu malam akad nikah itu melekan, tapi isinya ya, itu kenapa? Malam akad nikah? Begadang gitu. Melekan. Tapi isinya itu dengan tidak bermanfaat seperti main kartu, bahkan di situ terang-terangan main judi, mabok-mabokan dan minum-minum nonton gitu. Bagaimana caranya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang ayah
tidak memberikan zakat fitrah untuk anaknya karena ibu anak itu sudah dicerai dan sudah nikah lagi. Yang membayar fitrahnya yaitu ayah tirinya. Bagaimana kebaikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan pada Al-Mukarram Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang tradisi dan kebiasaan, hampir setiap daerah punya kebiasaan aneh. Ada lagi, mumpung ingat, ada kebiasaan di Cirebon katanya. Jadi kalau sebelum akad nikah itu, seorang laki-laki kadang-kadang diperkenalkan untuk masuk rumahnya sang perempuan, biar tahu tempatnya atau rumahnya, atau suruh tinggal di situ. Ada begitu? Katanya ada yang semacam itu. Nah, ini hal-hal kayak begitu tidak diperkenankan. Nah, jadi sampai di situ, ini masuk rumahnya sebelum pernikahan, bisa ngobrol, bisa ini. Dan kemudian banyak kalau namanya tradisi. Nah, kalau merubah namanya tradisi itu sangat berat, akan tapi harus ada upaya. Dalam kaidah, di dalam kita, mungkin dalam kaidah motivasi dakwah kita yang pernah kita sampaikan, pertama yang harus kita lakukan adalah ibda' binafsik, dari diri kita sendiri. Kalau Anda ingin menikah, Anda yang punya kuasa di dalam rumah Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda. Jadi sebelum kita melihat merubah orang sana itu, yuk di rumah kita sendiri, memberi contoh yang baik di rumah kita. Kalau kita melakukan pernikahan sederhanakan, bahkan mohon maaf, yang namanya tontonan yang aneh-aneh dengan perut dibuka dan sebagainya itu sudah banyak di sebagian kampung-kampung. Bahkan tidak mustahil, kadang-kadang orang itu yang cenderung, yang sungguh rajin ngaji pun kadang-kadang masih, jadi ilmunya hanya ilmu hadir di majelis, tidak mau mengamalkan di rumahnya. Dan mungkin yang hadir majelis ini pernah mengundang juga kayaknya. Semoga Allah mengampuninya. Berubah harus. Jadi dari kita sendiri itu. Jadi apa yang harus kita lakukan itu cari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen berubah dari kita, perlahan. Kemudian ada cara, jika Anda ingin mengingatkan sesuatu, jangan di saat sesuatu itu telah terjadi, sedang terjadi, tidak. Mungkin Anda mengetahui putri Anda atau adik Anda mau menikah 4 bulan yang akan datang. Maka saat ini Anda sudah gerilya, sudah berusaha untuk memberikan pemahaman, kira-kira nanti apa tontonannya, apa hiburannya, apa hadrah siapa aja. Jangan tiba-tiba sudah mereka ngundang organ tunggal, tak taunya Anda baru mengusulkan perang nanti dengan keluarga. Jadi kita itu harus punya persiapan jauh-jauh. Atau tradisi semacam itu ada, bagaimana jika malam itu saya ingin mengundang seorang hafid untuk baca Al-Quran semalam suntuk, atau hadrah sampai jam berapa. Anda pikirkan jauh-jauh hari. Jadi pergeseran tidak mereka rasakan. Tapi kalau sudah mereka mengundang orang, sudah beli kartu 4 begitu, tak taunya Anda mengatakan haram, nggak boleh, nggak berkah, Anda berantem sama orang tua Anda. Jadi kita harus cerdas, pandai-pandai. Jadi kita pikirkan ini. Jadi sudah sering banyak musyawarah di situ. Nanti gimana? Wah, agar berkah, perkenalkan adik kita nanti menjadi pernikahan berkah, gimana? Kalau kita ngundang seorang hafid untuk membaca Al-Quran atau hadroh atau apalah, hadroh yang panjang begitu sampai tidak sempat main gaplek nanti. Nah, jadi kita harus ada upaya jauh-jauh. Jangan di saat hari hanya, hari terjadinya Anda usulkan, Anda salah. Hati nggak begitu. Jadi harus dari jauh-jauh hari ini. Jadi persiapan dari, kemudian kalau Anda pengen berusaha, jangan langsung pengen melihat hasilnya. Yang terburu-buru biasanya tidak membuahkan hasil. Anda mulai dari perlahan ya, sedikit demi sedikit ya. Mungkin ya, paling tidak kalau sekarang mungkin ada gapleknya dengan ada judinya, pertama dengan meninggalkan judinya saja. Tapi kalau sudah Anda berusaha merubah dengan maulid, dengan membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran, sungguh luar biasa. Dan ternyata banyak, memang harus ada usulan. Permasalahan kita itu nggak punya keberanian untuk usul. Ada orang lemah itu, nggak berani aja usul nih. Padahal seandainya usul itu sangat diterima, karena apa? Kadang orang nggak mikir, hanya karena pemikiran seseorang kadang-kadang sesuai dengan apa yang terjadi di kampungnya. Jadi nanggap ini saja. Undang ustadz pun kadang-kadang ustadz itu saja yang kadang-kadang malah merusak mimbarnya Rasulullah. Guyon, jorok, itu saja yang diundang. Padahal kalau seandainya Anda mengusulkan, ada undang ustadz di sana, oh iya, masya Allah. Jadi kadang kita itu kurang punya hirah, punya semangat untuk membangun. Jadi kalau Anda punya semangat untuk membangun, di saat ada pernikahan Anda usulkan, gimana kalau hadrah di sana diundang, tahfidzul Quran, dan banyak sekarang kita menemukan perubahan-perubahan pernikahan-pernikahan dengan cara
yang baik. Bukan saja sampai di situ, masih banyak yang jelas-jelas haram. Mempelai wanitanya diumbar, kelihatan ininya di depan kaum laki-laki dan sebagainya. Sudah begitu kalau ketemu kiai selalu minta, ya doakan agar diberi anak yang soleh-solehah. Anak yang soleh-soleh itu dengan cara yang benar dong. Dalam nikahnya saja melanggar Allah, bagaimana akan minta anak yang soleh-solehah? Jangan bohong kepada Allah. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, tentu di saat menjalani pernikahan adalah dengan cara yang benar. Ini Anda kalau menikah, laki perempuan tolong dipisah. Dandanan seorang wanita yang membuka auratnya pengantin tidak boleh dilihat kaum laki-laki. Ini semua harus diperhatikan. Jangan kalah dengan lingkup. Anda yang punya kuasa di rumah Anda sendiri, takutlah kepada Allah. Gak cukup ya hanya sekedar gebiar saja, tapi ingat ada hitungannya. Allah akan mengumpulkan kita kelak di padang mahsyar dan bakal ditanya, engkau menikahkan putrimu akan tapi auratnya kau umbar. Kadang dimandikan di halaman. Mandi kok di halaman, orang sakit itu ya. Ada mandi di halaman rumah kan? Mandi itu di kamar mandi. Neng, kalau mau pengantin mandinya di kamar mandi, di halaman rumah pakai kemban. Ya Allah, ini orang sakit banyak bener nih. Mandi yang bener di kamar mandi, menutup aurat. Nah ini banyak hal-hal kayak begini, kejadian-kejadian yang harus dirubah. Belum lagi kalau urusan pernikahan, keyakinan-keyakinan yang salah. Banyak pelanggaran-pelanggaran tradisi dalam pernikahan. Di antaranya apa? Urusan kemarin ada yang tanya istilah apa? Larangan pamalia. Oh, jadi kalau ini, kalau misalnya mau menikahkan, tak taunya calon besannya sudah meninggal satu, gotang atau paling enggak jadi karena mati sebelah, macam-macam nanti. Macam-macam. Jadi kalau rumahnya sana enggak boleh. Apalagi pakai hitung-hitungan ya. Pon wage kliwon legi pusing nanti. Yang enggak inget ponnya enggak menikah nanti. Jadi ada macam-macam menikah tuh istikharah pakai ini Rebu Kliwon sama Jumat Legi. Waduh nggak ketemu nih. Rebu Kliwon, Jumat Legi. Jumat Legi menurut orang Jawa Timur sih baik, tapi menurut orang Sumatera bisa jadi hantu nanti ya. Macam-macam nanti umpama. Nggak usah pakai itu, istikharah dilihat orang ini baik atau tidak. Pakai begitu-begitu pusing nanti. Kasihan itu benar itu yang nggak punya, yang betonnya nggak ketemu itu, nggak ketemu Kliwon Leginya, nggak punya suami nanti itu. Nggak usah begitu. Jadi nikah itu istikharah, lihat calon ini baik atau tidak. Jadi banyak hal-hal yang semacam ini. Kemudian banyak lagi cara pernikahan itu yang aneh. Misalnya adiknya mau nikah dulu nggak boleh karena kakaknya belum. Ini orang tuanya masuk neraka duluan itu. Kadang-kadang orang tuanya sama mendukung. Ya enggak, jangan dulu, kakakmu belum. Pernikahan itu adalah jatah dari Allah. Bisa yang lebih muda mendahului yang tua. Kalau yang tua hati yang ngedengki, pantesan nggak pantas dapat jodoh tuh. Adiknya menikah kok sakit tuh, adiknya mendapatkan yang halal. Mestinya bangga, dek kau menikah duluan, alhamdulillah. Di saat bersyukur malaikat mendoakan kau cepat dapat jodoh. Kadang ini gara-gara nyalip ini loh, masya Allah. Sampai ada orang nggak menikah karena apa? Kakak saya belum menikah. Terus ya saya tidak boleh menikah sama abah saya. Kalau kakakmu nggak menikah sampai mati. Ini adalah keanehan-keanehan di hidup di dunia ini. Ini kalau masalah menikah mana dapat jodoh, senang seorang kakak adiknya menemukannya. Dan masih banyak, masya Allah. Ada lagi ini keanehan, masya Allah. Semoga Allah menjauhkan dari yang haram. Ini kejadiannya juga di daerah kita, di daerah Cirebon katanya. Ada waktu itu sebuah majelis ditanyakan, di sini juga pertanyakan. Ini tradisi-tradisi yang nggak benar. Kalau ada orang punya gawe, Anda punya hajatan ya. Ini tetangga pada datang, itu haram membawa sesuatu pulang ke rumahnya. Haram mutlak. Sebab ada orang punya hajat, tak taunya apa, dagingnya pada habis. Innalillah. Ini yang pada datang mengambil, dan itu nggak sadar, sudah menjadi tradisi. Pusing, itu haram. Itu bukan litamlik, itu libah. Anda datang ke situ makan selayaknya, makan tuh makan ini, bawa pulang lagi sampai di rumah. Sampai ada suatu ketika sekarang mending catering saja. Sebab kalau sudah pakai tetangga ikut apa namanya, ngobeng, itu bawa plastik kresek gitu. Ahli nerakanya itu mengambil yang haram. Ini harus dihadirkan kayak gini, tradisi ya benar itu. Wong mestinya membantu malah mengambilkan manfaat. Jadi senang. Makanya ada sebuah tempat itu ramai. Masya Allah kuyup. Pertama saya itu, masya Allah kompak. Bener di sini ya. Saya ngomong, iya bu ya kompak. Tapi bilangnya bawa daging juga kompak tuh. Musibah. Ada atau tidak? Tapi bukan orang sini ya. Awas hati-hati. Hadir majelis kalau masih begitu gak manfaat ilmunya. Haram itu karena apa? Itu perlu banyak tamu lah. Kok Anda yang membawa pulang, anaknya 5 dipikirkan, ya Allah besok mantuku datang.
Innalillah. Enggak. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang salah urusan pernikahan. Jadi Anda merubah. Jadi kalau pengen dirubah banyak yang harus dirubah. Termasuk yang Anda tanyakan itu benar. Bukan saja itu, nanti urusan kelahiran. Kalau habis kelahiran dia melekan ya, main gablek juga, ada judi. Baca Al-Qur'an, sambut bayi dengan kemuliaan. Jalani pernikahan dengan kemuliaan. Itu yang harus kita yakini. Ingat kemuliaan itu penting. Insaf itu penting ya. Jangan hanya kita mendengar ilmu tak tanya sampai di rumah ternyata kita masih dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Keyakinan-keyakinan yang menjadikan Allah murka kepada kita. Baik itulah. Jadi kalau Anda ingin merubah tentunya adalah dengan cara pertama dari diri Anda sendiri. Yang kedua, jangan di saat pelanggaran itu terjadi langsung Anda merubahnya. Mungkin menjadikan hati mereka tidak suka. Anda harus mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian dengan cara perlahan, sedikit demi sedikit. Setelah itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang bisa merubah semuanya. Kita hanya berusaha. Dan sekali Anda berusaha, maka Anda mendapatkan pahala biarpun tidak ada perubahan. Ingat, Anda melakukan usaha untuk merubah, Anda mencoba mengingatkan, Anda akan mendapatkan pahala biarpun tidak ada perubahan. Makanya itulah yang harus kita pahami. Maka dakwah kita itu tidak akan pernah terputus. Gak ada orang putus asa. Sudah saya ingatkan gak mau, ya sudah, gak akan ngomong gitu. Karena apa? Kalau kita mengingatkan sekali tidak didengar, dapat pahala. Mengingatkan 2 kali tidak didengar, dapat pahala. Mengingatkan 3 kali tidak didengar, tetap dapat pahala. Dan kita butuh pahala, bukan butuh sanjungan manusia. Anda kokoh, tetap Anda berusaha untuk itu semuanya. Baik, inilah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian, seorang anak orang tuanya tidak menzakati fitrah dan anak tersebut sudah dicerai. Istrinya, ibunya dicerai, kemudian ibunya nikah lagi, punya anak ya ibunya. Seorang suami mempunyai seorang istri, punya anak. Setelah punya anak cerai. Kemudian sang istri menikah lagi dan anaknya tadi bagaimana? Dilihat ibu, anaknya masih kecil atau sudah dewasa? Kalau masih kecil maka ketahuilah kewajiban membayar zakat fitrah adalah bagi orang tuanya. Orang tuanya adalah bapaknya yang asli dan bukan bapak tirinya. Kalau seorang tua tidak membayar zakat fitrah maka hukumnya dosa kalau dia punya. Kalau ternyata ada orang lain yang membayarkan zakat fitrah, tidak bapak tiri atau yang lainnya. Jika ada orang lain membayarkan zakat fitrah karena dia anak kecil dan diizinkan oleh walinya, maka itu sah-sah saja. Jadi Anda pun boleh membayarkan zakat fitrahnya orang lain yang masih belum balik. Kalau balik Anda serahkan barangnya, suruh niat sendiri. Sebab ibadah itu tidak usah diwakilkan bagi orang, tidak bisa diwakilkan bagi orang yang mampu untuk berniat sendiri. Anda punya anak sudah dewasa di Bandung, kirim duitnya saja, suruh niat sendiri, atau kirim berasnya saja, suruh niat sendiri, bukan Anda yang membayarkan di sini. Tapi kalau anak kecil yang niatkan adalah walinya. Nah, kemudian kalau ada orang minta izin, ya, anak-anakmu saya bayari zakat fitrah, lalu Anda mengizinkannya, itu pun juga sah, nggak ada masalah hal yang demikian itu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Dibuka satu lagi. Dua putra putri, bapak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yaya yang saya muliakan, saya mau bertanya bagaimana menyikapi ungkapan kalau kita banyak mendoakan orang lain, kitanya dapat apa? Karena saya pernah dengar seseorang mengungkapkan seperti itu. Boleh 2 Bu ya, satu lagi. Bagaimana kalau dalam perdagangan kita masih ada produk Yahudi yang kita jual? Apa? Produk Yahudi. Karena beberapa saat lalu saya pernah mendapatkan selebaran di mana di situ tercantum produk-produk Yahudi. Sekian saja Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putri Natu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah silaturahim, maknanya apa dengan halal bihalal itu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah mendoakan orang lain dan apa yang kita dapatkan. Ini dalam pembahasan silaturahmi juga yang pernah kita bahas. Mungkin pembahasan terakhir yang kami angkat di Cirebon TV kemarin malam, yang menghadirkan, yang menyaksikannya. Silaturahmi itu, ini kita hubungkan, bukan bertemunya jasad. Sebab bertemunya jasad itu sarana menuju silaturahmi. Dari hakikat silaturahmi itu justru bertemunya hati. Bertemunya hati bukan bertemunya jasad. Orang bisa bertemu jasad tapi hatinya belum tentu ketemu. Alangkah banyaknya orang ketemu tapi hanya karena sebuah kepentingan. Ada orang datang ke rumah orang lain hanya karena nggak enak. Nak, cepat kamu datang ke rumah pamanmu, nggak enak kalau kamu nggak datang. Ada begitu, nggak enak dok. Dan ada orang datang ke rumahnya tetangga katanya ingin silaturahmi, kunjung. Iya kan? Ada kan pekerjaan seperti itu? Ternyata keluar dari rumah tersebut mendapatkan bahan baru untuk menggunjingnya. Loh, kenapa silaturahminya? Haul atau halal bihalal keluarga besar Pak Haji Fulan nyembelih kerbau. Ternyata setelah kumpul pada panas semuanya, kok sudah bisa beli mobil itu ya. Mana silaturahmi? Karena silaturahmi bukan bertemunya jasad. Nabi Muhammad mengatakan tazawaru. Salinglah engkau kunjung mengunjungi, tapi bukan kunjung mengunjungi. Orang kafir pun kunjung mengunjungi. Akan tapi ada kelanjutan daripada hadis tersebut, tahabu, ini menumbuhkan makna kecintaan di dalam hati. Jadi yang dicari adalah cinta. Tahadu, salinglah engkau memberi hadiah. Saling memberikan hadiah, bukan sekedar hadiah. Sebab memberi hadiah belum tentu orang saling mencintai. Orang memberi hadiah belum tentu karena cinta, karena nggak enak bisa beri hadiah. Orang punya toko gede bagi-bagi hadiah sebelum hari raya, bagi-bagi hadiah, banyak hadiahnya dibagi-bagi kepada pelanggan. Cuman di dalam hatinya ngomong, nanti setelah hari raya kalau dia belanja lagi balik modal. Kan itu. Jadi bukan karena cinta, banyak. Jadi orang memberi hadiah pun belum tentu cinta, tapi hadiah itu menuju cinta. Tapi yang dicari cinta. Kalau sudah cinta ada, namanya hadiah saling kunjung, itu sangat gampang. Jadi kita tidak ingin munafik duduk berduaan tapi ternyata hati kita masih eker-ekeran, bermusuhan. Sampai kemarin di Jawa Timur kita berbicara dengan para tokoh, satu kelompok, satu akidah ini merebutkan satu posisi ketua organisasi masyarakat, ribut ini. Padahal satu kiai, muridnya satu kiai ini alim-alim, ustadz-ustadz, alim benar, alim dohir, alim batin, wallah alam. Itu mengambil satu posisi kedudukan organisasi masyarakat, itu ribut, gak ketemu-ketemu. Wah, eker-ekeran sudah caci maki, olo-oloan segala macam. Lihat, biarpun senjatanya satu guru, ternyata hatinya tidak ketemu. Apa yang dicari di balik itu semuanya? Karena dia belum paham makna silaturahmi. Silaturahmi bukan bertemunya jasad ibu, tetapi silaturahmi bertemunya hati. Dan hakikat silaturahmi itu kayak apa? Bukan silaturahmi itu ibu datang kepada orang yang baik sama ibu. Itu hal jazaul ihsan adalah ihsan, itu kewajiban ibu membalas kebaikan orang yang baik. Itu bukan silaturahmi. Kalau ada orang berbuat baik kepada anda balas dengan kebaikan, itu bukan silaturahmi. Itu kewajiban yang bukan silaturahmi. Silaturahmi bukan begitu maknanya. Silaturahmi itu bu, anda berbuat baik kepada orang yang gak baik sama anda, itu baru benar silaturahmi. Ibu kalau ngasih hadiah kepada tetangga yang kaya, bisa dibalas kan bu? Enteng. Ibu ngasih hadiah orang fakir tuh yang gak bakal ngasih apa-apa, bisa apa enggak? Kita boleh lebih senang ngasih hadiah kepada orang-orang yang cukup. Nah nih, saya ngasih hadiah baju koko, besok ngirim sarung, lebih bagus sarungnya. Ibu ngirim tetangga buah mangga, buah ini, karena dia punya apel. Wah, dia mau pergi kemana? Mau pergi ke kota. Ibu ngasih hadiah dengan harapan apa? Nanti pulang dari kota pasti saya mana? Lihat, mana itu ketulusan? Jadi hakikat silaturahmi itu anda berbuat baik kepada orang yang tidak punya harapan anda kebaikan darinya, yang tidak anda mengharap kebaikan darinya. Itu kalau dalam hadis Nabi disebutkan laisal wasilu bil mukafik, orang nyambung silaturahmi itu bukan orang yang balas. Kalau balas itu belum silaturahmi.
Tapi walakinnal wasila, akan tapi orang yang menyambung silaturahmi itu adalah man idza quti'at rahimuhu aw salaha, orang yang dijaili, tidak dibaiki malah dia ngebaikin. Ibu dijahatin sama orang, ibu datang. Loh, kalau ibu datang kepada orang yang baru ngirim kerudung mah kecil ibu, kemarin ngirim kerudung, enak kita datang ke tempatnya, itu orang kurang ajar, pinjam duit gak balik-balik ini. Jadi kita itu apakah sudah menjadi ahli silaturahmi? Wallahu alam. Kadang dipilih kebanyakan orang-orang kaya dulu, ustadz-ustadznya itu rajin ya, tempatnya orang-orang kaya dulu. Kan orang kaya ini hadiahnya. Kalau anda berbuat baik kepada orang yang anda tidak mengharap kebaikan darinya, itu hakikat silaturahmi. Anda memberikan uang kepada orang yang anda tidak mengharap apapun dari dia, karena dia orang melarat, orang tidak mampu, atau orang kurang ajar kan tidak bisa bersyukur kepada anda. Nah, ini baru silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi itulah. Nah, jadi hakikat silaturahmi itu bertemunya hati. Jadi anda tidak ngedendam sama orang, anda tidak marah sama orang, anda terus. Dan sebenarnya di pembahasan panjang hakikat memutus tali persaudaraan itu apa sih? Orang tidak paham makna menyambung silaturahmi, nggak ngerti. Dipikir nyambung silaturahmi hanya kunjung mengunjungi, ya bukan. Dan dipikir memutus tali persaudaraan itu kayak apa sih coba? Selama ini kita dengar memutus tali persaudaraan. Apakah setiap orang tidak datang ke rumah kita memutus tali persaudaraan? Oh tidak. Orang tidak datang ke rumah kita mungkin karena kesibukan, bukan memutus tali persaudaraan. Jadi kalau anda tidak bertemu dengan seseorang bukan memutus tali persaudaraan. Tetapi memutus tali persaudaraan adalah engkau menjadikan orang lain tidak senang denganmu karena omongan anda nyelekit, menjadikan orang benci kepada anda merebut warisnya, anda membohonginya, anda menyakitinya, maka orang gak nyaman dengan anda. Itulah anda memutus tali persaudaraan. Jadi anda menjadikan sebab mereka jauh dari anda. Itulah hakikat memutus tali persaudaraan. Selama ini mungkin orang tidak pernah mencermati apa sih memutus tali persaudaraan. Kalau anda tidak ketemu dengan bibi anda, mungkin karena satu hal, kesibukan. Ibu anda di Sumatera, bibi anda di Sumatera, anda di sini. Tapi silaturahmi itu bisa saja dijalin tanpa sebuah pertemuan. Nah ini, dengan berdoa. Jadi kalau anda memang betul ahli silaturahmi, anda akan dahulukan doa daripada pertemuan. Maka jika ada dua orang bersahabat, kok dia belum mendoakan di saat berpisah, pendusta. Jadi hakikat silaturahmi, anda datang ke rumah bibi anda kan tujuannya untuk silaturahmi. Kunjungan anda bohong kalau anda belum pernah mendoakan di saat berpisah. Ya Allah, semoga bibiku kau beri segala kebaikan. Kita tuh sering mengutamakan zahir, batin yang nggak ada. Anda jangan ke rumahnya seseorang kecuali anda mendoakan terlebih dahulu. Itu sambung hati dan itu mahabbah, hakikat. Karena hakikat cinta adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dicintainya dan tidak rela adanya musibah menimpa orang yang dicintainya. Dengan berdoa ini, kalau tidak pernah berdoa belum ada cinta. Kalaupun kunjung mengunjungi nanti muncul bahan baru, dipakai semua kalungnya, sok bener, fotonya siapa tadi itu, macam-macam. Kok ada laki-laki di situ? Lihat hatinya kotor semuanya. Tapi kalau sudah hati ketemu, ditandai dengan memohon kepada Allah di tengah malam. Jadi jangan anda lupa untuk mendoakan orang lain. Ya, ini khusus orang-orang yang akan anda kunjungi yang punya masalah. Anda mungkin marah dengan seseorang, ngedongkol, kurang ajar bener orang itu, awas ya nanti malam. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak padanya. Hebat nggak? Ini hakikat silaturahmi. Dan sebelum pertemuan, bahkan pertemuan anda tidak boleh terjadi kecuali hati anda tata. Jadi jangan melakukan pertemuan zahir kecuali pertemuan batin sudah anda siapkan. Sebab kalau pertemuan batin belum disiapkan, kok anda mendahulukan pertemuan zahir, alangkah banyaknya bencana dengan pertemuan zahir, menggunjing. Dan kadang pertemuan dilarang untuk sebuah silaturahmi. Jadi jangan hanya mementingkan sebuah pertemuan. Kadang pertemuan dilarang dan haram hukumnya untuk menjaga silaturahmi. Kenapa? Kalau anda rumahnya bibimu itu, bibimu suka ngajak gunjing, ngomongin paman. Nah, ke rumah tempat yang biasa untuk menggunjing, atau majelis yang tidak terhormat, halal bihalal, tak tahu ada sesuatu yang haram, anda haram datang ke tempat itu. Lihat. Jadi kadang-kadang pertemuan itu haram. Maka jangan hanya memikirkan sebuah pertemuan, akan tapi pertemukan hati dengan cara mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Dikatakan oleh para ulama bahwa hikmahnya ada dua di sini.
Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhagril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Maknanya apa? Ada dua yang bisa diambil faedah. Yang pertama adalah jika Anda mendoakan orang lain, sesungguhnya nanti yang akan mendapatkan lebih dulu adalah Anda yang berdoa. Anda punya toko kecil, pembelinya hanya 5 orang, itu pun hanya beli mie atau beli apa. Tetangganya punya toko gede yang belanja adalah puluhan orang, ratusan orang. Bisa enggak Anda mendoakan, ya Allah, semoga toko tetanggaku yang gede ini semakin gede berkah, ya Allah, bayar zakat halal. Bisa enggak doain begitu? Berat. Pantesan kita melarat terus karena hati kita kotor. Doain orang lain nggak bisa. Padahal kalau kita mendoain, ya Allah, semoga toko tetanggaku menjadi penuh berkah, ya Allah, menjadi orang rajin infak sedekah, semoga kekayaannya menjadi sebab kejayaan Islam, ya Allah, kejaga anak keturunannya, ya Allah. Anda doa begitu, toko kita kecil, malaikat mendoakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Jadi bahkan sebagian para salafun saleh termasuk guru kami mengingatkan, kalau ingin mendoakan jangan doa untuk dirimu sendiri, banyak mentahnya. Karena mungkin doamu itu muncul karena kesombongan. Ya Allah, jadikan aku anak yang alim, jadikan anakku anak yang alim. Muncul kesombongan, anakku harus hebat, siapa yang memegang tempat ini. Lah, ada kesombongan kan? Ya Allah, jadikan aku. Jadi niatnya alim, tapi sebenarnya dibalik kealiman ada kesombongan. Tetapi kalau engkau mendoakan orang lain, ya Allah, jadikan anak tetanggaku anak yang alim, penuh berkah, ya Allah, ketulusan ini diamini oleh malaikat. Kita punya dosa mendoakan orang lain belum tentu dikabul, tapi doanya malaikat untuk kita akan dikabul oleh Allah. Jadi dengan mendoakan orang lain itu justru mengundang pengkabulan dari Allah untuk yang berdoa. Maka jangan ragu untuk mendoakan orang lain, dan inilah yang sering dihadirkan oleh guru kami, membersihkan kedengkian. Ustadz paling susah loh ya, doain ustadz lain, ya Allah, semoga ustadz di sebelah ini majelisnya semakin gede, pondoknya semakin gede. Kadang-kadang sumbangan saja, Pak Haji sudah nyumbang sini aja, sana nggak usah loh, rebutan sumbangan, rebutan santri kadang-kadang. Allah, bagaimana ini? Jadi kalau melihat tetangganya itu gede itu sakit, itu pondok tetangganya ramai sakit, karena belum ada hati yang bertemu. Doakan ya Allah, semoga ustadz ini semakin makmur, ya Allah, semakin kau beri kemudahan, ya Allah, semakin manfaat ilmunya. Kita doakan, maka malaikat mendoakan walaka bimithlin, maka engkau akan mendapatkan yang sama. Jadi itu hakikat silaturahmi, Bu. Anda kunjung seharian penuh, tapi Anda belum mendoakan orang tersebut, bohong, capek tok ya. Biasanya orang begitu tuh gampang meninggalkan sholat, anak bawang seenaknya, jago gunjing, kalau belum pernah mendoakan ya. Kita harus mendoakan orang lain ya, sehingga dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi ternyata paling banyak dilupakan oleh orang, sehingga dikatakan doa ini sangat mudah dikabul melebihi daripada Anda doa di depan multazam. Tahu multazam? Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Siapapun yang berdoa di tempat itu akan mudah dikabul. Tapi masih dikalahkan dengan doa ini. Doa di depan multazam hatinya nggak karu-karuan, masih dikalahkan dengan mendoakan orang lain. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, maka nanti Allah akan mengabul karena kita didoakan oleh malaikat. Tapi mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, bukan mendoakan orang di depan mukanya, itu mah bahasa bisa menjilat itu. Jadi kalau mendoakan di depan muka itu menjilat. Nah, ibu baru dapat kerudung, Masya Allah, Bu Haji.